Perkenalkan, nama saya Linje Praro, mahasiswa semester 5, NIM 2003-0-2022, jurusan Sosiologi Agama, Fakultas Seni dan Ilmu Sosial Keagamaan. A. Pariwisata berbasis komunikasi, peran masyarakat dalam desa wisata. Dalam video ini kita akan melihat 4 topik utama. A. Adanya pengertian dari desa wisata itu seperti kriteria kita, kuat pemahaman tentang perdesaan dan lain-lain. B. Prinsip dari desa wisata seperti keempat prinsip itu. Ia menghubungkan peran masyarakat langsung seperti yang sudah banyak yang kita bicarakan lebih detailnya. C. Desa wisata atau bisa dibilang kampung nagari, kampung atau sebutan lainnya tentang desa di Indonesia itu adalah kawasan yang memiliki potensi dan keunikan daya tarik wisata yang khas, yaitu merasakan pengalaman yang keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat. Yang D. Perdesaan dengan segala potensinya. Kehidupan masyarakat desa yang bisa merasakan bagaimana hidup dengan alam yang seperti dengan budaya. Namun mereka merasakan ini menjadi eksterior atau pengalaman tersendiri. Bagi wisatawan, aktivitas yang bisa ditawarkan di desa wisata selanjutnya adalah kriteria yang tentang desa wisata yang ada dalam sebuah desa wisata. Mereka harus memiliki potensi daya tarik, maka semua alam budaya atau buatan atau karya kreatif yang kedua yang memiliki komunitas dalam masyarakat, bukan dibangun di tanah kosong. Bukan desa wisata, tapi ada masyarakat, ada komunitas yang bergerak di dalamnya. Sumber daya manusia lokal yang terlibat dalam aktivitas pengumuman. Desa wisata masyarakat lokal yang aktif yang terlibat dalam pengumuman juga adanya kelembagaan yang mengolah desa tersebut dan terus memiliki peluang dan dukungan tersediaan fasilitas karena prasarana untuk mewujudkan kegiatan pendukung dalam pariwisata. Masyarakat adalah share instrumental, maka itu masyarakat harus memastikan adanya keberlanjutan dari lingkungan di daerah tersebut. Masyarakat pun harus menjaga karakter dan budaya yang ada di desa tersebut untuk menjadi kekuatan dari penyimpanan ini agar bisa membantu untuk wisatanya. Masyarakat bisa saling belajar tentang budaya masing-masing, misalnya bisa belajar tentang budaya dari masyarakat sekitarnya. Masyarakat pun bisa belajar tentang bagaimana sebenarnya karakter atau adat istiadat atau budaya-budaya dari wisata dan berbagai macam yang bisa membangun suatu paham-paham pluralisme. Misalnya suatu pemahaman adat istiadat budaya dan lain-lain. Bagaimana masyarakat juga bisa memahami adat istiadat budaya, tidak memaksakan masuk Islam, budaya dan kemanusiaan yang lebih baik. Dalam konsep ini, bisa juga memberikan pemasukan yang tetap dan yang jelas dalam pengembangan masyarakat. Ada 5 peran masyarakat dan utama dalam mengembangkan wisata desa. A. Mengembangkan masyarakat sebagai pemaksaan atau yang mengalih. B. Masyarakat juga harus menginisiasi sebagai pelaksanaan. C. Kegiatan industri wisata, masyarakat sebagai penyerta atau masyarakat bukan berarti hanya sebagai pelengkap, tapi juga masyarakat bisa menjadi pematu. D. Dari sistem kontrol dan sangat mereka memisahkan dengan harapan, tetapi sesuai dengan kebudayaan. Misalnya kita bisa menolak adanya alkohol. E. Menjadi sistem kontrol atau pemantau. Apabila terjadi seperti itu, maka masyarakat harus mengevaluasi pengelolaan hal untuk masyarakat juga sebagai penerima manfaat. Apabila sebuah desa wisata itu berjalan tapi masyarakat tidak menyerah manfaat apapun. Dampak sosial pariwisata.
Dampak sosial pariwisata, dampak terhadap perubahan sosial masyarakat. Pariwisata dapat berdampak terhadap perubahan sosial dinamika. Pariwisata yang berlangsung tidak luput dari pengaruh evaluasi sosial dengan revolusi sosial dan evolusi sosial sebagai manifestasi dari perubahan sosial. Pariwisata dan evolusi sosial, perubahan sosial yang berlangsung lambat, linear, dan permanen. Perubahan ini bergerak menuju ke arah kemampuan, holistisitas atau menyeluruh, dan kemajuan tipe-tipe dari revolusi sosial antara lain bermula dari munculnya komersialisasi atau perbuatan menjadikan sesuatu sebagai barang yang dagang. Dan komodifikasi adalah proses transformasi nilai guna menjadi nilai tukar. Dalam jaringan hubungan antara wisatawan dan masyarakat, hal ini menyebabkan hubungan resiprositas atau sebuah pertukaran yang mengandung unsur timbal balik itu antara individu maupun kelompok. Antara wisatawan dengan masyarakat semakin memudar karena pengaruh ekonomi seperti tingkat keramahan. Masyarakat yang memudar dan berubah ke arah nilai yang didasari atas nilai ekonomi yang memicu adanya hubungan masyarakat dengan wisatawan bergerak menuju ke arah kemajuan dan progresivitas perubahan sikap masyarakat terhadap wisatawan. Setelah linear, sikap positif bisa menjadi sikap negatif. Tahapan dalam perubahan sikap tersebut antara lain yang pertama adalah A. Euforia adalah keadaan di mana masyarakat masih menerima dengan sejuta harapan. B. Volume omerahan adalah kedatangan wisatawan karena menyisakan konflik sosial. C. Sejunahan akan kedatangan wisatawan bertambah memicu pertambahan masalah lingkungan yang konflik sosial. Perubahan sikap kolektif masyarakat terhadap 5 fase perkembangan daerah wisata yang adalah A. Fase eksplorisasi adalah keadaan alami dan produk wisata belum diolah secara modern. B. Fase yang melibatkan masyarakat lokal untuk kegiatan pariwisata. C. Fase development, keluhan wisatawan dan proses pembangunan infrastruktur daerah wisata yang mencapai gas stratification. D. Fase konsolidasi, mempertahankan kualitas produk, menjaga relasi sosial, pencitraan untuk meningkatkan wisatawan dan menangani hambatan kegiatan wisatanya. E. Fase stagnasi sosial yang berjalan secara beriringan dengan fenomena perkembangan pemasaran pariwisata. 4 tahap pengembangan pemasaran pariwisata yang pertama adalah pemasaran pariwisata berorientasi pada produk. 2. Pemasaran pariwisata berorientasi pada sejumlah penjualan. 3. Pemasaran pariwisata berorientasi pada konsumen. Yang keempat, pariwisata ramah lingkungan dan pariwisata dan revolusi sosial. Perubahan sosial berlangsung cepat, konsisten, dan mengarah kepada kemajuan progresivitas dan pusat keamanan masyarakat yang berlangsung cepat dan signifikan hanya terbatas pada kegiatan profesional bisnis. Oleh karena itu, perubahan sikap masyarakat yang semula positif terhadap wisatawannya yang dapat berlangsung cepat menjadi negatif. Di mana fase euforia bisa berlangsung berubah menjadi bersifat sebagai tempat perkembangan pariwisata yang cepat. Keuntungan dari revolusi sosial adalah mobilisasi kelompok sosial lebih cepat, konservatif, serta krisis ruang dan waktu karena terlalu western. Pariwisata dan informasi sosial, perubahan sosial secara linear yang dimiliki pola yang tidak beraturan, ulang aling, kemampuan dan ketakutan akan kemerosotan modal, terutama modal budaya. Proses evolusi
sosial ditandai dengan proses maju mundur dalam jenjang fase evolusi sosial disebut sebagai temporary evaluation. Pariwisata dan transformasi sosial. Transformasi merupakan sebuah fase penyesuaian atau perubahan-perubahan dari kehidupan modern dan unsur kemajuan zaman. Transformasi sosial ke pariwisataan mempunyai arti sebagai sebuah fase negosiasi dan adaptasi terhadap unsur-unsur kemajuan zaman di sektor pariwisata yang menegaskan terjadinya desakan perubahan orientasi, nilai dan minat menjadi lebih kepada prinsip-prinsip kemajuan modernitas dalam perjuangan bertahan hidup di sektor pariwisata. C. Sosiologi pembangunan pariwisata. Beberapa pengertian pembangunan secara umum kita dapat memberikan makna tentang pembangunan sebagai suatu proses perencanaan sosial yang dapat dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Konsep konseptualisasi pembangunan merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih sejahtera. Di sini kita akan dapat melihat beberapa cara untuk menentukan tingkat kesejahteraan pada suatu negara. Tolak ukur pembangunan bukan hanya mendapatkan berkapital, namun lebih dari itu harus disertai tingkat pembangunan. Pada tahun 1985 mendefinisikan pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup serta merealisasikan potensi yang ada secara sistematis. Proses sistematis paling tidak terdiri dari 3 unsur. Pertama adalah input, yaitu bahan masukan konservasi. B. Adanya proses konservasi, yaitu wahana untuk mengolah bahan menghasilkan. C. Output, yaitu sebagai hasil dari proses konservasi. Menurut Johann Gatun, pembangunan diartikan sebagai upaya untuk membendung pemenuhan kebutuhan dasar manusia baik secara individual maupun kelompok dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan sosial. Menurut Bintoro Tokromijojo, pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial perencanaan karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi pembangunan bangsa, wawasan lingkungan, dan bahkan meningkatkan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidup manusia bisa mengembangkan kreativitasnya. Model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan model ini menekankan pada kenaikan pendapatan nasional, perspektif ekonomi dalam jangka waktu, misalnya per tahun tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan secara langsung mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, proses pembangunan menjadi terpusat pada produk, antara lain melalui A. Akumulasi modal termasuk semua investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik, sumber daya manusia. B. Peningkatan tenaga kerja baik secara kualitas maupun kualitas. C. Kemajuan teknologi, yakni cara baru untuk menggantikan pekerjaan yang bersifat tradisional. Teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam 2 paradigma besar. A. Paradigma modernisasi. B. Paradigma ketergantungan. Paradigma modernisasi mencakup teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial. Teori modernisasi adalah modernisasi seolah-olah tidak memberikan celah terhadap unsur luar yang dianggap modern sebagai suatu kegagalan. Asumsi dasar dari teori dependensi atau ketergantungan.
A. Keadaan ketergantungan dilihat sebagai suatu gejala yang sangat umum berlaku bagi seluruh negara dunia ketiga. B. Ketergantungan dilihat sebagai kondisi yang diakibatkan oleh faktor luar. C. Permasalahan ketergantungan lebih dilihat sebagai masalah ekonomi yang terjadi akibat penggalinya surplus ekonomi dari negara dunia ketiga ke negara maju. D. Situasi ketergantungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses polarisasi regional ekonomi global. E. Keadaan ketergantungan dilihat sebagai suatu hal yang mutlak bertolak belakang dengan pembangunan. Teori dependensi ini bukan tanpa kekurangan buatan kritik yang dilontarkan, mungkin lebih banyak persoalan yang luput dari perhatian teori dependensi. Adapun 3 kelompok teori yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan ini, yaitu kelompok teori yang mendekatkan sebagai berikut. A. Idealisasi atau idealisme manusia dalam keinginan untuk menyebarkan ajaran Tuhan untuk menciptakan dunia yang lebih baik. B. Kehausan manusia terhadap kekuasaan untuk kebesaran pribadi maupun masyarakat dan negara. C. Pada keserakaan manusia yang selalu berusaha mencari keyakinan kepentingan manusia. Kemudian kelompok virus sebelumnya ini dirumuskan sebagai kelompok-kelompok sebagai berikut. A. Teori Gato, Tuhan yang melambangkan keinginan manusia untuk menyebarkan agama untuk menciptakan dunia yang lebih baik. B. Teori Glory, kebesaran yang melambangkan kehausan manusia akan kekuasaan. C. Teori Gold, emas yang melambangkan keserakaan manusia terhadap harta. Namun bisa dilihat dalam pendapat Wallerstein, negara-negara bisa naik atau turun kelas, misalnya dari negara pusat menjadi negara setengah pinggiran dan kemudian menjadi negara pinggiran dan sebaliknya, naik dan turun kelasnya. Negara-negara ini ditentukan oleh dinamika sistem dunia pada suatu saat. Inggris, Belanda, dan Prancis adalah negara-negara pusat yang berperan dominan dalam sistem dunia, akan tetapi kemudian Amerika Serikat muncul menjadi negara terkuat setelah negara-negara Eropa hancur dalam Perang Dunia Kedua. Kemudian Wallerstein pun berkata bahwa naiknya ke negara-negara industri baru Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, dan Singapura. Dari posisi pinggiran, naiknya upah kerja di negara-negara pusat membuat negara-negara ini memberikan kesempatan pada beberapa negara yang sudah siap dalam arti kesiapan teknologi, kestabilan politik, disiplin kerja, dan sebagainya, agar bisa mengambil alih produksi barang-barang industri yang lebih sederhana, industri dengan teknologi canggih yang memberi keuntungan besar seperti komputer, tetap ada di tengah negara seperti Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, dan Singapura. Ini menjadi suatu kenaikan kelas. Wallerstein merumuskan 3 strategi bagi terjadinya proses kenaikan kelas, yaitu A. Kenaikan kelas terjadi dengan merebut kesempatan dalam kedatangan karena dinamika yang ada pada sistem perekonomian dunia. Pada suatu kali harga komoditik primer menjadi murah sekali dan marah. Industri mahal akibat negara-negara pinggiran tidak bisa lagi mengimpor barang-barang industri dalam keadaan seperti ini. Negara yang sudah terdesak mengambil tindakan yang berani untuk memulai melakukan industrialisasi substitusi impor tersendiri. Meskipun tindakan ini hanya membuat negara ini beralih dari satu jenis ketergantungan yang lain. B. Kenaikan kelas terjadi juga melalui undangan. Hal ini terjadi karena perusahaan-perusahaan industri raksasa di negara-negara pusat perlu melakukan ekspansi. Mitra usaha di negara-negara berkembang karena macam-macam alasan. Akibat dari perkembangan ini munculnya industri dan
di negara-negara pinggiran yang diundang oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk bekerja sama. C. Kenaikan kelas yang ketiga terjadi karena negara tersebut menjalankan kebijakan untuk memandirikan negaranya.